Kalau kita ingin berbicara dengan Allah, dalam tanda kutip, kita ingin berbicara dengan Allah, maka salatlah. Tapi kalau kita inginkan Allah yang berbicara kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Oke, kita ulang ya. Kalau kita ingin berbicara dengan Allah, maka apa? Salat. Tapi kalau kita ingin Allah berbicara sama kita, maka baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini perkataan Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jawabannya harus lebih semangat lagi dong. Yang di belakang juga nih, yang di depan juga. Walaupun minoritas, tapi tidak boleh kalah suaranya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah mengawali kegiatan kita ini, kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Ini filosofi luar biasa dari homestay ini ya, di mana dengan sebutan nama alhamdulillah saja, setiap mungkin orang menyebut nama homestay ini sudah mendorong orang berzikir kepada Allah. Nginep di mana? Acara di mana? Homestay alhamdulillah. Nah, kan mantap tuh, ya. Jadi langsung berzikir kepada Allah, langsung bersyukur kepada Allah. Inilah esensi syukur yang sebenarnya. Saat kita mau terus berzikir, kita mau terus mengembangkan rasa syukur kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sore hari ini Allah kumpulkan kita di sini untuk sama-sama saling menasehati, untuk sama-sama saling memberikan ilmu dan pelajaran agar kita semakin bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Bang Imam pengen nih sama Kak Nia pengen salawatan ya. Nah, cuma sekarang mengawali ini mari kita salawat bersama saja lah ya. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Semoga salawat yang kita bacakan itu menambah keberkahan acara kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dari founder, pemilik, owner dari penginapan dan taman Alhamdulillah Homestay, Bapak Asri Cun dan keluarga. Semoga ini bisa jadi jariah untuk Bapak dan keluarga ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Karena yang namanya infak itu memang harus dalam berupa materi.
Cuma dalam berbagai bentuk, tidak hanya sekedar uang, tetapi apa yang kita berikan, apalagi ini untuk Al-Quran, insya Allah itu akan menjadi jariahnya. Kita doakan semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah berikan kelapangan rizki, senantiasa Allah berikan kelapangan dalam rumah tangga, senantiasa Allah berikan kemudahan-kemudahan dari segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para ustadz dan ustazah di rumah Quran Al-Irsyad, Ustazah Desi Kurnia Putri yang selalu memotivasi kita ya, selalu memberikan arahan dan semangatnya. Ustadz Adol juga dengan semangatnya yang luar biasa, begitu juga Ustazah Ami dan rekan-rekan lainnya yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan umumnya kepada adik-adik seluruh peserta mabit Rumah Quran Al-Irsyad yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah diperkenalkan ya, tapi sebenarnya sebelumnya kita sudah kenalan ya. Sudah kenal? Udah. Masih ingat kapan ya saya terakhir kata kapan coba? Nah, pas acara Ustaz Syamsuri Firdaus ya. Sebelumnya pas acara ini ya, acara mabit ya Kak ya. Pas acara mabit bulan apa itu Kak? Februari ya? Iya, Masya Allah. Berarti jarak-jarak 2 bulan nih kita Allah pertemukan ya. Februari, kemudian Allah pertemukan lagi di bulan April acara Ustaz Syamsuri. Sekarang masih di awal Juli ya, masih berasa hawa-hawa bulan Juninya ya. Jadi sekali 2 bulan. Semoga silaturahim kita semakin terjalin ke depannya, insya Allah. Dan juga adik-adik sebenarnya juga boleh ya kalau kita mau berkegiatan bersama ya Kak ya. Ya, Bang Imam juga membina kegiatan tahfiz di Laris Ago Halaban. Nah, nanti semoga kita bisa nih bikin kolaborasi kegiatan ya. Alhamdulillah kemarin kita juga berkegiatan daurah selama 10 hari sama ya, dengan konsep untuk meningkatkan hafalan adik-adik ini agar semakin kuat ya. Nah, dan semoga ke depan ya persahabatan kita ya, karena kata Allah, kata Rasulullah, kalau mau cari teman, carilah teman yang sesuai, karena seseorang itu dilihat dari dengan siapa dia berteman. Kalau temannya orang baik maka dia jadi baik. Kalau temannya orang jahat maka dia jadi jahat ya. Maka hendaknya kita sesama penghafal Al-Qur'an menjalin persahabatan dan pertemanan. Ya, Allah katakan fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi. Dan bagaimanakah saat Allah nanti akan mengumpulkan kita semua pada hari kiamat. Karena itu pertemanan ya, persahabatan kita semoga akan terjalin terus. Kalau sekarang mungkin Ustaz yang datang ke sini, nanti kapan-kapan insyaallah ya kita buatkan juga sebuah wadah, kita sama-sama saling bertemu. Insyaallah ya Kak ya. Aman. Oke. Tes. Oke. Baik, pada hari ini kita akan membahas ya satu tema yang dengan itu kita harapkan mampu semakin menyemangati kita sebagai seorang penghafal Al-Quran. Karena yang namanya menghafal Al-Quran itu tidak ada ujungnya ya. Menghafal Al-Quran itu tidak ada habisnya. Al-Quran semakin kita dalami, maka akan semakin kita merasakan haus. Semakin kita selami ilmu-ilmu agama ini, ilmu-ilmu Al-Quran, semakin kita berilmu. Kalau dia benar ilmunya ya, kalau dia menuntut ilmunya betul, semakin dia berilmu, maka dia akan rasakan semakin kekurangan. Kecuali kalau orang salah. Kalau orang salah dia nuntut ilmunya, semakin berilmu dia merasa semakin sombong. Itu salah ya. Yang betulnya semakin bertambah ilmu, semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita merasa kurang ya. Bukan kita justru merasa berpuas diri juga, bukan justru kita merasa sombong nantinya. Karena wa ma tawadha'a illa rafa'ahu Allah. Wa ma tawadha'a illa rafa'ahu Allah. Ya. Dan tidaklah seseorang itu tawadhu kecuali Allah yang akan meninggikan derajatnya. Sehingga kemarin kita bikin satu caption ya. Caption sederhana saja. Semakin engkau meninggikan
semakin engkau meninggikan ilmumu, ya, semakin engkau meninggikan dirimu, meninggikan hatimu, maka Allah akan semakin merendahkanmu. Tetapi sebaliknya, semakin engkau merendahkan hatimu, maka Allah akan semakin meninggikanmu. Nah, sehingga inilah bagaimana kita semakin belajar Al-Quran ini, kita terus menerima dan saling memberikan motivasi agar kita bisa semangat, agar kita bisa semakin yakin dengan adanya Al-Quran. Oke. Dulu perasaan di mana-mana kalau Ustaz Imam, kalau Bang Imam ceramah ya, ngasih motivasi itu, pasti kita ada satu yel-yel yang sebenarnya dari awal kita sudah terapkan di rumah tahfiz ya. Nah, yel-yelnya masih ingat kan? Masih ya? Coba menghafal Quran, maka jawabannya adalah mudah insyaallah. Allahu Akbar. Sekali lagi dengan penuh yakin dan semangat. Menghafal Quran mudah insyaallah. Allahu Akbar. Harus lebih semangat, pakai gerakannya dong. Ya, biar semangat, biar makin keluar energinya ya. Menghafal Quran mudah insyaallah. Allahu Akbar. Ya, harus dengan keyakinan. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebagai pembuka ya, maka kita akan cermati satu firman Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an, tentang bagaimana keutamaan dan kemuliaan Al-Qur'an ini. Kita lihat satu firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9. Ya, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9. Bang Imam minta request deh. Kan yang bacain dong. Silakan. Inna hazal Quran. Mau berdiri Kak? Duduk boleh. Masya Allah, Allah. Allah, Masya Allah. Masya Allah, bacaan Al-Quran yang sangat menyentuh hati kita ya. Allah katakan dalam ayat itu, Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Inti dari ayat ini Allah katakan kepada kita adik-adik bahwa Al-Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk dan pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa kabar gembiranya? Ajran kabira, berupa balasan yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar dari Allah. Ya, inilah Al-Quran. Semakin kita mendekatinya, maka dengan itu Allah akan semakin berikan ganjaran-ganjaran besar. Semakin kita dekati Al-Quran, maka dengan itu semakin ada kabar gembira luar biasa yang mungkin sebelumnya kita tidak akan pernah temukan. Salah satu contohnya nih, sore hari ini ya. Biasanya Bang Imam tahu dengan Pak Asricun hanya melalui nama saja. Biasanya kalau di surat-surat dinas ya, Kacabdin wilayah 4 Bapak Asricun ya. Belum tahu dengan orangnya. Tetapi sekarang alhamdulillah Allah pertemukan langsung dengan beliau. Inilah bagaimana
dengan Al-Quran, semakin kita dekati dengan Al-Quran, akan ada hal-hal luar biasa yang kita bisa terima. Yang ini bukti nyata yang hendaknya kita terima. Dan kita lihat bersama bahwa Al-Quran itu akan menjadi petunjuk. Dan dengan Al-Quran akan ada kabar gembira luar biasa yang mungkin kita tidak akan pernah menyangka. Yakin atau tidak? Yakin apa enggak? Yakin. Suaranya aja enggak yakin. Yakin atau tidak? Yakin. Gitu dong. Yakin, ya. Karena Al-Quran itu benar. Ya, Al-Quran itu kebenarannya luar biasa. Ya. Allah katakan misalnya tentang hafalan Al-Quran. Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Fahal min muddakir, maka siapakah yang akan mengambil pelajaran darinya? Ini janji dari siapa? Janji siapa? Janji siapa? Janji Allah. Kira-kira kita yakin dengan janji Allah? Yakin. Al-Quran benar. Apalagi ini janji Allah. Kalamullah, perkataan Allah. Ya, sehingga Bang Imam sering juga sampaikan seperti ini. Ya, satu caption luar biasa. Kalau kita ingin berbicara dengan Allah, dalam tanda kutip, kita ingin berbicara dengan Allah, maka salatlah. Salatlah. Tapi kalau kita inginkan Allah yang berbicara kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Oke, kita ulang ya. Kalau kita ingin berbicara dengan Allah, maka apa? Salat. Tapi kalau kita ingin Allah berbicara sama kita, maka baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini perkataan Allah, ya. Allah yang langsung berkata-kata kepada kita. Anggaplah kita dalam konteks manusia, kita orang biasa, ya. Kita menerima satu surat, ya, atau kita menerima satu chat, ya. Kalau sekarang mungkin surat jarang yang berkirim suratnya. Sekarang mainnya WhatsApp, ya. WhatsApp, Line, Telegram dan lain sebagainya. Katakanlah Instagram misalnya, DM. Tahu DM? Apaan? Apa DM? Hah? Bang Imam juga pernah ngembangin satu akun Instagram DM itu Daily Murattal. Kalau DM apa? Direct message. Katakanlah ada satu pesan, ya. Satu pesan itu dari orang yang sangat luar biasa. Katakan dia seorang pejabat. Pasti kita akan selalu membaca pesannya. Kita bangga diberikan pesan oleh pejabat itu. Katakan misalnya Pak Sri Chun. Pak Sri Chun kan salah satu eselon di dunia pendidikan misalnya. DM dia nih. DM ke Instagram. Ya. DM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik di Al-Irsyad? Semoga sehat terus ya. Semoga kegiatannya lancar. DM nih, pesan. Kira-kira kita menerima itu senang nggak? Senang apa enggak? Itu juga baru dari pejabat. Ini yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Beliau mengirimkan pesan. Beliau mengirimkan satu surat cintanya melalui yang terangkum dalam mushaf Al-Quran kita itu. Inilah surat cinta dari Allah. Allah ingin mengirimkan pesan kepada kita. DM langsung dari Allah, ya. Bukan di story-nya, ya, bukan di story dia mengirimkan itu, tapi langsung direct message. Ya, langsung pesan pribadi kepada kita. Terus semua kan kita bisa punya Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa baca pesan-pesan dari Allah itu. Kalau kita meyakini dalam konteks tadi, kira-kira kita senang atau enggak? Senang atau enggak? Senang. Nah, inilah adik-adik kalau mau untuk senantiasa membangkitkan semangat menghafal Al-Quran dengan kata-kata tadi, ya. Kita bayangkan apa yang kita baca ini adalah pesan langsung dari Allah. Surat langsung dari Allah. Ya. Kalau kita ulang captionnya, kalau kita ingin berbicara dengan Allah maka salat. Tapi kalau kita ingin Allah berbicara dengan kita maka bacalah Al-Quran. Ya, bacalah Al-Quran. Karena ini pesan langsung dari Allah. Dan
Kalau dalam sekarang kita mengenal dalam dunia informasi, ada namanya hoax. Hoax apa itu? Apa itu hoax? Hah? Berita bohong. Ya, berita bohong. Ya. Bagaimana berita bohong itu menyebar begitu cepat sekarang ya? Dari satu grup ke grup lainnya, dari satu status ke status lainnya, dari satu broadcast ke broadcast lainnya. Bohong, tidak benar, kebenarannya masih diragukan. Sedangkan kalau Al-Quran, ada hoax nggak di Al-Quran? Nggak ada. Ya, nggak ada hoax dalam Al-Quran. Semuanya benar, semuanya janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ayat yang kita bacakan tadi. Dua ayat tadi yang kita bacakan ya, surah Al-Isra tadi ayat 9, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang mau berpegang teguh kepadanya. Wa yubasyyiral mu'minin, sebagai kabar bahagia kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini janji Allah. Janji Allah ini. Termasuk juga tadi di ayat surah Al-Qamar. Ayat yang ke-17 tadi. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, untuk dihafal. Siapa yang mau ngambil pelajaran darinya? Allah balik nanya ke kita. Allah balik nanya, mau nggak nih ngafal Quran? Mau nggak belajar Quran? Udah dimudahin loh, ya. Seolah Allah berkata itu. Allah mengatakan kita pasti yakin. Allah mengatakan sekali saja kita yakin. Kalau Allah katakan 4 kali gimana? Sangat yakin. Kalau Allah katakan sekali kita yakin. Kalau Allah katakan 4 kali maka sangat yakin. Yang laki-laki yakin gak? Yakin apa? Yakin Al-Quran itu mudah dipelajari? Yakin, ya, karena keyakinan ini yang butuh, ya. Bagaimana kita meyakini kebenaran Al-Quran, maka dengan itu pula lah Allah akan semakin mudahkan kita menghafal. Al-Quran benar, tidak ada keraguan padanya. Apa ayatnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa pastilah mereka yang yakin dengan kebenaran Al-Quran. Apa contoh-contoh kebenaran Al-Quran? Ya, pertama tadi kita sudah bahas bagaimana kita dengan Al-Quran kita harus semakin rendah hati. Kemudian yang kedua tentang yakin tadi, ya, yakin dengan kebenaran Al-Quran. Ini yang kedua, poin kedua nih, yakin. Ya. Apa contoh-contoh kebenaran Al-Quran? Nih, Imam kasih contoh nih beberapa misalnya. Dalam satu ayat Allah pernah katakan, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَانِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Sesungguhnya ada satu jasad yang jasad itu kami awetkan sehingga ini akan menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Ya, inilah yang kita kenal. Ada satu raja di zaman Nabi Musa, raja yang sangat angkuh yang mengaku dia sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan segala-galanya. Sehingga Allah berikan pelajaran jasadnya itu Allah tidak busukkan sampai hari kiamat. Walaupun sekarang sudah dicampur dengan bahan-bahan kimia lainnya. Siapa namanya? Siapa namanya? Enggak, kok jawabnya enggak semuanya. Siapa namanya? Firaun. Firaun itu nama asli apa nama gelar? Nama gelarnya. Aslinya siapa? Raja yang dimaksud itu namanya adalah siapa namanya? Namanya adalah Raja Ramses II. Raja Ramses II. Cuma kalau dalam budaya Mesir, gelar raja-rajanya itu namanya Firaun. Firaun. Al-Quran juga menyebutkan sebagai Firaun. Ya. Firaun jasadnya Allah kekalkan. Jasadnya itu tidak pernah busuk. Padahal waktu itu Al-Quran turun itu kan di tahun 600-an Masehi. Saat Rasulullah umur 40 tahun. Ya. Rasulullah lahir tahun berapa kalau Masehinya?
571. Rasulullah menerima wahyu pertama umur berapa? 40. Tambahin aja 571 tambah 40 berapa? Berapa? Berapa guys? Berapa? Berapa yuk? 611. Katakan Al-Quran mulai turun dari tahun 611. Ya, atau 610 karena ada perbedaan penghitungan antara tahun Hijriah dan juga tahun Masehi. Kira-kira tahun 600-an itu jasad Fir'aun tadi udah ditemukan atau belum? Sudah ditemukan belum? Jasad Fir'aun yang dia meninggalnya di mana? Matinya di mana? Di mana? Laut apa namanya? Laut Merah. Nah, tahun 600 itu jasadnya sudah ditemukan atau belum? Belum ditemukan. Tapi Al-Quran sudah mengabarkan ada satu jasad yang nanti akan kekal abadi. Dan Rasulullah menceritakannya dengan firman Allah ini. Inilah satu bukti kebenaran dari berita-berita yang ada dalam Al-Quran. Contoh yang pertama tentang Fir'aun. Contoh yang kedua paling gampang. Ada satu surah yang di situ mencela, yang di situ memvonis salah seorang paman Nabi untuk bahwa dia akan masuk neraka. Siapa namanya? Surah Al-Lahab. Menceritakan tentang siapa? Siapa namanya yang diceritakan di surah Al-Lahab itu? Abu Lahab. Apa ayatnya? Coba kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ma سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allah katakan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah Abu Bakar. Binasalah Abu Lahab ya, sampai benar-benar binasa dia. Dan adik-adik tahu surah Al-Lahab ini turunnya kapan? Di awal dakwah atau di akhir-akhir sebelum Rasulullah meninggal? Awal dakwah atau di akhir sebelum Rasulullah meninggal? Awal atau akhir? Sepakat nggak nih? Awal atau akhir? Tahu dari mana? Ya, waktu itu Rasulullah dakwahnya kan masih diam-diam, masih sembunyi-sembunyi. Dari rumah ke rumah. Rasulullah berdakwah di salah satu rumah pemuda Arab waktu itu. Namanya adalah Arqam bin Abil Arqam. Rasulullah berdakwah di sana sembunyi-sembunyi. Ya. Lalu turun firman Allah agar Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Lalu siapa yang diajak Rasulullah pertama adalah keluarga-keluarganya. Diajak keluarga-keluarganya. Panggilnya pamannya, dipanggilnya tante-tantenya. Ya, dipanggilnya om-omnya, dipanggilnya sepupu-sepupunya itu. Dikumpulkan di satu bukit, lalu disampaikan oleh Rasulullah bahwa saya adalah utusan Allah. Allah harus kita menyembah Allah. Disampaikan oleh Rasulullah. Langsung waktu itu yang membantah siapa? Abu Lahab. Beliau membantah langsung dicaci makinya Rasulullah yang adalah keponakannya sendiri. Lalu dengan itu Allah turunkan langsung satu surah yang disebut dengan surah apa tadi? Al-Lahab. Nah ini coba adik-adik perhatikan kebenaran Al-Quran. Al-Lahab yang mengatakan bahwa Abu Lahab itu akan masuk mana dia? Masuk neraka. Turunnya di awal dakwah. Sebenarnya ini sangat terbuka lebar saat mungkin Allah ingin menunjukkan ketidakbenaran Al-Quran. Andai kata Abu Lahab tadi di awal dakwah dia kan nolak nih. Di akhir-akhir dakwah sebelum Rasulullah wafat, andai kata Abu Lahab masuk Islam, kira-kira surah Al-Lahab tadi betul atau enggak? Enggak betul lagi. Kenapa? Karena kalau orang yang Islam pasti dia masuk apa?
masuk surga. Sedangkan di ayat Allah sudah vonis bahwa Abu Lahab akan masuk neraka. Ya, jauh loh itu masanya dari saat Rasulullah berdakwah awal-awal pada umur 40-an sampai beliau meninggal, ya. Lebih kurang 10-15 tahun, ya. Sebenarnya andai kata Allah ingin tunjukkan bahwa Al-Qur'an itu salah, ada satu kesalahan, ya. Kalau Allah mau menunjukkan bisa saja Abu Lahab tadi yang dia kafir divonis masuk neraka, dia masuk Islam, akhirnya dia masuk surga. Batal surah Al-Lahab tadi. Tapi ternyata tidak, ya. Kebenaran Al-Qur'an Allah jaga terus. Inilah contoh kedua bahwa kita harus yakin dengan setiap janji Allah, dengan setiap kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an. Contohnya sudah berapa tadi Imam sampaikan? Sudah berapa? Udah berapa? 2. Yang pertama cerita siapa tadi? Firaun. Yang kedua? Abu Lahab tadi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hoax sama sekali dalam Al-Quran. Al-Quran ini benar. Termasuk dengan janji Allah tadi. Al-Quran akan Allah mudahkan, maka Allah pun akan memudahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sobat Akhi Imam Official. Hari ini kami sedang berada di Alhamdulillah Homestay yang terletak di Lembah Harau, Kabupaten 50 Kota. Inilah salah satu homestay yang menjadi rekomendasi untuk teman-teman semua, di mana pemandangan yang sangat sejuk dengan suasana yang sangat nyaman, dan ini bisa menjadi salah satu referensi berlibur bagi teman-teman dan mungkin juga untuk melepas penat dari keseharian. Dan saya sekarang sudah bersama dengan pemilik dari Alhamdulillah Homestay ini. Mungkin kita sedikit berbincang kenapa filosofi dari nama Alhamdulillah Homestay ini. Kita sekarang bersama Bapak Asri Chun. Kira-kira kenapa itu Pak filosofi dari nama Alhamdulillah ini Pak? Terima kasih Imam. Alam diciptakan oleh Allah untuk kesenangan umatnya, dan bagaimana manusia itu dapat menikmati ciptaan Allah ini dengan baik. Maka sudah selayaknya lah setiap manusia yang menikmati alam ini tidak memuji manusianya, tapi memuji ciptaannya. Maka kita mengambil nama yaitu Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya, baik, itulah teman-teman ya, sedikit filosofi kenapa diberikan nama Alhamdulillah Homestay. Ya, bagi teman-teman yang ingin berkunjung, boleh silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini, dan semoga ini bisa menjadi ladang amal bagi kita bersama saat kita bisa untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang homestay dengan berbau syariah, dan juga ini bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman semua. Oke, sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.